seru banget ya ibadah kita di minggu lalu. Oke teman-teman semuanya, sudah saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah ibadah kami berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari memuji Tuhan. I want to dance with
Oke teman-teman semuanya, setelah memuji dan menyembah Tuhan, sekarang kita saatnya akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami dan tumbuh dalam hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu juga berarti bagi kami dan orang lain juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Nah adik-adik, kakak yakin dan percaya adik-adik semua udah pada rapih ya, udah mandi semuanya. Karena apa? Karena hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, minggu-minggu ini kalau kalian perhatikan, kita lagi bahas tentang hati ya. Waktu itu Kak Ima pernah bahas ya tentang mengobati luka yang ada di dalam hati kita. Kemudian minggu lalu Kak Mita juga bahas tentang hati nih adik-adik, yaitu tentang hati yang sembuh. Ketika hati kita terluka, kita juga tahu gimana cara mengobatinya supaya hati kita jadi sembuh. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, judulnya Tuhan tahu hatiku. Wah, menarik banget ya. Ternyata Tuhan ini sangat tertarik nih ya dengan hati, sampai-sampai Tuhan tuh bisa tahu jauh ke dalam hati kita. Nah adik-adik, coba kalian cek nih ya hati kalian. Ada nggak kira-kira hati kalian? Ada ya, hati kita ada di dada kita adik-adik. Nah hati kita ini tidak terlihat, tetapi sekalipun hati kita tidak terlihat, hati ini harus dijaga. Supaya apa? Supaya tetap bersih, supaya hati kita tetap sehat adik-adik. Contohnya nih ya, misalnya kalau kalian menyukai suatu mainan nih ya, mainan favorit kalian, pasti dong ya kalian gak akan biarkan mainan tersebut jadi rusak, atau kalian meletakkan mainan tersebut asal-asalan. Pastinya kalian akan menjaga mainan tersebut supaya apa? Supaya tetap baik kondisinya, supaya nggak rusak adik-adik. Sama seperti hati ya, hati kita pun harus dijaga supaya hati kita tidak kotor, supaya hati kita tetap bersih adik-adik. Nah dari dalam hati ini timbul segala macam hal, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Wah Kak, ternyata hal-hal yang buruk itu juga timbul dalam hati ya? Nah, kita mau lihat nih adik-adik ya ayatnya di Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Wah adik-adik, ternyata segala macam hal-hal yang jahat ini pun bisa timbul dari dalam hati kita kalau kita tidak menjaga hati kita. Dan pastinya Tuhan juga tahu nih ya kalau misalnya kita berniat sesuatu yang jahat dari dalam hati kita. Oleh karena itu kita harus jaga hati kita ya adik-adik ya. Karena Tuhan ini melihat hati kita dan Tuhan itu tahu isi hati kita ya. Sekalipun mungkin papa mama kita nggak tahu nih, adik kakak kita nggak tahu, atau teman-teman kita nggak tahu nih ya apa yang ada dalam hati kita. Tapi ada satu pribadi yang tahu adik-adik, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu isi hati kita dan Dia tahu semuanya adik-adik. Nah mungkin kita berpikir, masa sih Kak Tuhan Yesus sampai sebegitu detailnya ya, sampai sebegitu pedulinya, sampai-sampai hati kita aja Tuhan tuh tertarik, hati kita aja Tuhan pun tahu. Nah kita mau lihat nih ya, ayat yang menarik kakak ajak untuk kita semua baca di Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Wah adik-adik, luar biasa banget ya ayat ini berkata bahwa Tuhan itu tahu segala sesuatunya. Sampai kedalaman hati kita pun Tuhan tahu adik-adik. Ketika kita lagi berjalan, lagi duduk, bahkan ya lagi berbaring, lagi tidur. Bahkan ketika kita mau mengeluarkan perkataan, Tuhan pun udah tahu sebelumnya perkataan apa yang ingin kita ucapkan.
Nah, oleh karena itu luar biasa ya Tuhan kita, Dia tahu segala sesuatunya, bahkan sampai hati kita yang letaknya ada di dalam ini, Tuhan itu tahu. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui, bahwa Tuhan ini juga sangat tertarik dengan hati kita adik-adik. Tuhan tertarik dengan hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang suci adik-adik. Ketika hati kita bersih, ketika hati kita tulus ya dan suci di hadapan Tuhan, wah pastinya Tuhan itu akan memberkati hidup kita. Tuhan akan mengurapi kita adik-adik. Seperti salah satu kisah di Alkitab nih ya, yaitu kisahnya Daud ketika dia diurapi menjadi raja adik-adik. Nah, kisah ini adik-adik bisa baca di 1 Samuel 16 ayat 1-7. Nah, mari sama-sama kita saksikan ceritanya. Suatu hari Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja Israel yang kedua. Kemudian pergilah dia ke kota Bethlehem. Nah, di sana Nabi Samuel ini mengundang Bapak Isai untuk datang ke upacara pengorbanan. Dan ternyata Bapak Isai ini punya banyak anak adik-adik. Bapak Isai ini mempunyai 8 anak laki-laki dan salah satu anaknya ini adalah Daud. Nah, Daud ini merupakan anak terakhir Bapak Isai. Nah, Nabi Samuel ini ketika dia melihat anak-anaknya Bapak Isai, dia ngelihat, wah ternyata anak-anaknya Bapak Isai ini tinggi-tinggi dan gagah ya, semua perawakannya bagus ya. Nah, terus mereka semua ini ternyata nggak ada yang dipilih oleh Tuhan adik-adik. Tuhan berfirman, jangan melihat rupa tapi melihat hati. Wah, Nabi Samuel bingung nih ya. Kok dari semua anaknya Bapak Isai ini nggak ada yang dipilih ya? Padahal badannya tinggi, badannya bagus ya, perawakannya cakep gitu ya. Tapi nggak ada yang dipilih. Karena Tuhan bilang kalau Tuhan ini melihat hati. Nah, karena nggak ada yang dipilih, Nabi Samuel pun bertanya nih kepada Bapak Isai, apakah anakmu ada lagi? Kemudian Bapak Isai ini menjawab, iya, ada yang paling bungsu. Dia sedang mengembalakan kambing domba. Wah, ternyata masih ada nih adik-adik satu anaknya, yaitu si Daud. Kemudian Bapak Isai ini pun memanggil Daud, dan Daud ini perawakannya sangat elok ya. Dia mukanya kemerah-merahan, sekalipun badannya kecil ya, tapi dia memiliki mata yang indah dan mukanya kemerah-merahan adik-adik. Kemudian Tuhan pun berfirman kepada Nabi Samuel, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Wah adik-adik luar biasa ya, ternyata Daud yang lagi ada di padang rumput ya mengembalakan kambing domba, tapi Tuhan memilih dia. Karena apa sih Tuhan memilih Daud ini? Karena Tuhan melihat hatinya Daud yang sungguh-sungguh dan setia ya sama Tuhan ya. Sekalipun mungkin kakak-kakaknya ini diperlengkapi ya dengan pakaian perang dan juga kakak-kakaknya dilatih untuk berperang, tetapi Daud dia tetap setia untuk menjaga 2-3 ekor kambing domba adik-adik. Dan Nabi Samuel pun mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud. Dan sejak hari itu roh Tuhan pun berkuasa atas Daud adik-adik. Wah luar biasa ya cerita ketika Daud diurapi menjadi raja adik-adik. Dan dari cerita ini kita belajar ya bahwa sekalipun mungkin perawakan kita bagus gitu ya, sekalipun orang melihat kita baik, tapi kalau misalnya hati kita nggak baik adik-adik, kalau hati kita jahat, tetap aja ya nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu penting banget untuk kita menjaga hati kita, karena hati kita itu sangat berarti buat Tuhan. Dan ayat terakhir di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dari hati kita ini terpancar kehidupan dan kita harus menjaganya adik-adik. Ketika ada hal-hal yang jahat masuk ke dalam hati kita harus waspada dan kita harus jaga supaya hati kita tetap bersih, hati kita tetap sehat adik-adik. Nah mungkin itu aja yang kakak sampaikan pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama belajar ya untuk kita boleh terus menjaga hati kita supaya hati kita tetap sehat, hati kita tetap bersih. Karena apa? Karena Tuhan itu tertarik dengan hati kita dan Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman semuanya, setelah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami. Dengan persembahan ini, kami memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi.
semuanya, minggu lalu kita mengadakan V-Kids Club. Mari kita lihat keseruan V-Kids Club minggu lalu. Wah, seru banget V-Kids Club minggu lalu. Oleh karena itu, aku ajak teman-teman untuk ikut V-Kids Club setiap hari Sabtu jam 3 sore. Jangan ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Oke adik-adik semuanya, hari ini kita udah selesai ibadah online Victory Kids. Dan tadi kita juga udah belajar ya tentang firman Tuhan. Betapa Tuhan sangat tertarik dengan hati kita. Dan pastinya Tuhan tuh tahu ya apa yang ada di dalam hati kita. Yuk adik-adik, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami sudah selesai Tuhan beribadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sepanjang minggu ini kami boleh belajar ya Tuhan, untuk kami boleh menjaga hati kami. Dan juga kami boleh sadar Tuhan betapa Engkau sangat tertarik Tuhan dengan hati kami. Dan biarlah hati kami boleh suci dan kudus Tuhan di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami akhiri ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.